Jumpa lagi di Kopi Hukum, tempat di mana kita membahas tentang isu legal dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini bayangin, kamu baru aja benar di sebuah bandara, capek banget. Lalu kamu buka aplikasi ojol kesayangan kamu, tapi ternyata gak bisa pick up di terminal langsung, harus jalan jauh dulu, atau kamu harus pesan taksi bandara yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Rugi gak sih guys? Iya, aku pernah tuh ngerasain di Bandara Soekarno-Hatta. Rasanya kayak dipaksa gak sih? Padahal kan ada banyak pilihan lebih murah, kadang sampai kesel gitu loh. Kenapa sih mesti ada pembagian wilayah kayak gini? Itu dia poinnya. Apa yang kita rasakan ini ternyata punya nama keren loh di hukum, yaitu pembagian wilayah yang berujung monopoli. Hari ini kita berlima akan mengupas tuntas tentang kasus-kasus dari KPPU, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, tentang perang dingin antara ojek online dan juga taksi di bandara. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari dasarnya. Konsep pembagian wilayah ini cukup simpel, yaitu pengelolaan bandara. Biasanya Angkasa Pura kasih hak eksklusif ke taksi konvensional tertentu buat pick up penumpang di area terminal yang strategis. Ojol dilarang masuk, harus nunggu di parkiran yang jauh. Kenapa cuma taksi konvensional? Ya karena mereka punya deal-dealan dan kontrak dengan pihak bandara. Ini namanya monopoli wilayah. Satu pihak menguasai pasar, sementara pesaing lain ditendang keluar dari persaingan. Dan ini nggak sehat buat konsumen. Betul, padahal di mata Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yang membatasi kompetisi itu ilegal. Kita, sebagai konsumen yang dirugikan, harga jadi naik, pilihan jadi dikit. Bayangin, harusnya bisa bayar 20.000, kita harus dipatok 50.000. Makanya isu ini meledak setelah ojol muncul. KPPU pun ikut terungkapkan. Kita ada 3 kasus besar yang wajib dibahas di sini. Yang pertama itu ada di Jakarta. Nah, jadi ada juga kasus pertama yang di Soekarno-Hatta di tahun 2018 loh. Di mana kasus ini heboh banget loh. PT Angkasa Pura II itu ngasih kontrak eksklusif ke taksi seperti Bluebird dan Express, sehingga ojol ini diblokir. Nah, jadi KPPU itu menemukan bukti yang kuat adanya perjanjian vertikal yang melanggar hukum. Aku ingat tuh kasusnya. Terus yang di Bali gimana tuh? Itu kan parah banget buat turis. Nah, kasus kedua di Bandara Ngurah Rai di Bali tahun 2021. Mirip-mirip sih, tapi ini lebih sensitif karena ini pusat turis. Turis asing kan lebih suka ojol yang cashless. Tapi dilarang. Malah KPPU nemuin indikasi kartel antar taksi di sana. Betul, putusan 2022 dengan denda 5 miliar ke pengelola bandara plus wajib bikin jurnal bersama. Dampaknya, ojol sekarang bisa pick up resmi dan pendapatan driver lokal naik signifikan. Begitu ya. Jadi bagaimana hasilnya Nadifta? Nah, jadi hasilnya tuh KPPU putuskan tahun 2020 ini monopoli. Mereka denda 10 miliar loh. Dan terus perintah agar juga ojol ini aksesnya dibuka. Ya walaupun taksi konvensional ini telah naik banding ke Mahkamah Agung, tapi putusan KPPU ini jadi standarnya. Makanya sekarang kan kalau kita lihat ada gerai ojol di Soekarno-Hatta khususnya. Nah, ini penting. Meskipun taksi konvensional bilang bahwa zoning ini buat keamanan, Mahkamah Agung pada putusan banding tahun 2021 justru menolak argumen tersebut. MA mengatakan bahwa pembatasan boleh, tapi harus adil, gak boleh sampai menimbulkan monopoli yang merugikan publik. Intinya dari semua kasus ini udah jelas, hukum persaingan sehat itu harus di atas kepentingan bisnis eksklusif. Nah, sekarang kita analis bareng-bareng. Kenapa sih kasus ini penting untuk kita bahas? Apa sih sebenarnya dampak negatif dari monopoli ini? Gini, secara ekonomi, monopoli itu bikin kita bayar lebih mahal 20-30%. Konsumen stres, gak punya pilihan, dan ingat, driver ojol itu kan mayoritas UMKM. Mereka kehilangan pasar besar. Ekonomi nasional rugi karena kurang kompetisi. Secara hukum, ini warning keras buat BUMN seperti Angkasa Pura. Mereka nggak boleh pakai kekuasaannya buat melindungi pihak tertentu. Setelah kasus-kasus ini, peraturan Menteri Perhubungan bahkan direvisi buat mengakomodasi ojol. Tapi dampak positifnya sekarang terasa kan? Pilihan jadi banyak, harga lebih murah, kita nggak lagi antri panjang. Ini tuh soal hak konsumen juga loh. Hak buat memilih transportasi yang aman dan terjangkau. Nah, betul. Ini membuktikan kalau persaingan sehat itu menang. Dan itu menguntungkan kita semua loh. Oke, kita sudah sampai di ujung obrolan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ojek online dan juga taksi bandara ialah pembagian wilayah tidak boleh dijadikan sebagai alat monopoli. Indonesia harus mendorong persaingan sehat agar kita sebagai konsumen jadi pemenangnya.
implementasinya harus tetap dipantau, walau terkadang di lapangan masih ada gesekannya. Rekomendasi dari kita sederhana. Jika kamu penumpang, pilihlah layanan yang resmi dan jangan laporkan diskriminasi ke KPPU. Dan buat kamu ojol, jangan lupa berizin resmi biar tidak disalahkan. Setuju. Terima kasih untuk Fawas, Jordi, Nadifta, dan Letri. Jika kamu suka obrolan santai seperti ini, jangan lupa Di like, share, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa ceritain pengalaman monopoli di bandara ya. Hidup kesekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. ini juga bunyi-bunyi terus sampai. Mantap Mas. Yeah, yeah, Bobby Valentino. Kembali lagi di Kode Bangku.